Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. ثم أوصل حبيبه إلى مكان لا يستقصى وجاوز سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, yang ulun hormati guru kita bersama Ki Haji Muhammad Burhanuddin, semoga sidin panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya oleh Allah sehingga selalu bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Nurul Falah dan juga para guru agama yang hadir di malam hari ini, juga qori kita yang suaranya nyaman, Masya Allah. Kalau ada di Jawa ulun undang sidin ini, Masya Allah. Bapak Camat beserta perangkatnya dan segenap aparatur pemerintah yang hadir baik sipil maupun TNI Polri, para tokoh masyarakat, kawan-kawan dari Al-Karim Media, Masya Allah, dan juga kawan-kawan dari Hadrah Al-Banjari yang ikut meramaikan acara pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, ulun dari tadi lihat yang baju coklat sama mukanya dengan mungkin saudara? Enggak, mirip, Masya Allah. Alhamdulillah, ulun lawan pian dihadirkan oleh Allah di rumah Allah, menjadi tamu Allah, sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir ini yang dianggap pantas oleh Allah untuk menjadi tamu Allah pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan pasti Allah menjamu kita, dan jamuan Allah minimal pengampunan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita menghadiri acara yang luar biasa. Yang pertama, haul al-alim al-allamah, orang yang sudah menghabiskan waktunya di jalan Allah, orang yang menjadi panutan, orang yang melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita bersama Ki Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kuburan beliau, dan memberikan kepada kita dan orang yang kita cintai semua berkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Peringatan yang kedua, peringatan yang sangat hebat, peringatan yang spektakuler, peringatan yang agung,
Isra wal Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Abah Ulun Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Habsyi itu parak lawan guru sekumpul. Sering foto lawan sidin yang pakai jubah hijau, pakai kacamata. Tapi jangan bingung kalau Abah Ulun kurus, Ulun agak subur sedikit, nggih. Sering foto berpelukan, foto berpegangan, bahkan ada fotonya yang di rumah kami sengaja kami sembunyikan, saling berciuman mulut antara Abah Ulun lawan guru sekumpul. Karena takut kalau orang yang kada mengerti nanti bingung, bujur. Itu hanya orang yang mengerti saja, antara arif billah dengan arif billah. Abah Ulun kalau mau ke Banjarmasin telepon guru, Ulun besok naik pesawat ini, dijemput di bawah tangga pesawat lawan guru sekumpul. Luar biasa. Alim Abah Ulun memuji sidin, padahal Ulun belum pernah ketemu. Karena memang Ulun sebelum menikah nggak boleh ke Banjar sama Abah. Nggih, takut kecantol. Kecantol apa nggak tahu ya. Jadi setelah menikah, tapi juga Abah Ulun sudah meninggal dunia waktu itu. Baru Ulun ke Banjarmasin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang sudah berjalan di jalan Allah, coba kita lihat balasannya. Sungguh luar biasa, sungguh agung, sungguh mulia. Karena orang tersebut meluangkan banyak waktunya untuk Allah, bukan untuk pribadinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam qasidahnya, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati. Hamba-hamba Allah yang mulia yang lebih mengutamakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka diistimewakan oleh Allah dibandingkan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dan mereka diberi wilayah, diberi kekuasaan, diangkat sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat bagaimana para wali, sifatnya mereka disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada perasaan takut sama sekali. Takutnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, mereka enggak akan pernah sedih. Sedih kehilangan apapun, sedih kehilangan kesempatan, enggak pernah sedih karena mereka tahu semua yang berlaku di atas muka bumi ini berlaku dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, berlaku dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tenang di dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi. Ada tulisan di Instagram, tulisannya bagus. Hitunglah nikmat Allah sehingga engkau selalu bersyukur. Jangan hitung masalah sehingga engkau selalu mengeluh. Itu Instagramnya Ulun itu ya. Silahkan dilihat nggih. Ubaidillah _Al-Habsyi. Nggih, di follow ya. Banyak kata-kata hikmah di Instagram Ulun. Nah, mereka para wali-wali Allah, kenapa bisa menjadi para wali? Alladzina amanu. Mereka adalah orang yang beriman dengan Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa kehadirat Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para wali itu kalau sudah jadi wali malah lebih banyak ibadahnya. Bukan seperti Ulun waktu ke kandangan, ada satu perkataan di kandangan. Perkataannya kada nyaman. Dibilang sholat adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, nggak perlu kendaraan lagi katanya. Waduh, ini dalilnya orang malas sholat ini. Ulun tanya, ya Allah, malah dipanggil guru.
Naudzubillah min dzalik. Kalau sholat kendaraan rodanya berapa, Guru? Nggih. Bahan bakarnya apa? Untuk mencapai ketujuan. Tujuannya Allah. Kalau sudah sampai tujuan nggak perlu sholat lagi. Aduh, bahaya ini. Junjungan kita Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang paling sampai kepada Allah, junjungan kita Nabi Muhammad. Langsung ketemu Allah. Setelah Isra Mi'raj, bagaimana sih Din? Malas-malasan kah? Kada sholat kah? Istirahat kah? Malah perintah Allah kepada beliau, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai ibadah, capekkan dirimu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah banyak sholat sidin. Sholat malam 8 rakaat. Rakaat pertama membaca 7 juz Al-Quran. 7 juz. Ulun lawan pian. Qul huwallahu ahad tarus. Sholat 5 waktu yang dibaca Qul huwallahu ahad. Tapi Qul huwallahu ahad itu luar biasa, memiliki faidah yang luar biasa Qul huwallahu ahad. Nah, mereka para wali semakin mereka mendapatkan ilmu ma'rifat billah. Jadi ilmu ma'rifat itu bukan ilmu yang diajarkan, bukan. Ilmu yang memang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba Allah agar hamba itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena dia sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah. Orang kalau sudah mengenal Allah, dia akan lebih semangat dalam ibadah kepada Allah, lebih sering ibadah kepada Allah, lebih sering menyebut nama Allah, berzikir, asyik dengan zikir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah merasa terganggu kalau ada tamu yang mendatangi beliau, seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad. Kalau ada tamu yang datang kepada Sidin, Sidin bilang, ayo cepat sampaikan hajat kalian ini apa, cepat. Karena aku ini memaksakan hatiku untuk hadir dengan kalian. Hatiku ini selalu hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar sholat, hati Sidin selalu hadir dengan Allah. Ulun lawan pian di dalam sholat kadang-kadang hatinya kemana-mana, bujur. Orangnya di sini, hatinya ke Kalua. La ilaha illallah. Peristiwa yang kedua yang kita peringati, karena ini ada temanya. Saya kalau sudah dikasih tema, ceramah sesuai tema, adalah Isra wal Mi'raj, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu dibahas, ada kejadian yang terjadi ketika Isra. Nah, kita tadi sama-sama mendengarkan bacaan qari, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa Allah memulai dengan subhana, memuji diri sendiri? Kalau ulun lawan pian memuji diri sendiri enggak pantas. Kenapa? Apa yang ada pada diri kita semuanya berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita punya ilmu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Utitum, kalian tuh dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang paling patut untuk dibanggakan itu ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa mal fakhru illa li ahli ilmi annahumu alal huda liman istahda adillau. Tidaklah kebanggaan sesungguhnya di dunia ini kecuali dimiliki oleh orang yang berilmu. Kalau ada yang patut disombongkan, ilmu yang patut disombongkan, tapi tidak boleh sombong. Orang yang berilmu malah tambah ilmunya, tambah tawadhu, tambah rendah diri. Sebagaimana perkataan Al-Imamuna Syafi'i rahimahullahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kullama izdattu ilma a'lamu annani jahil. Setiap aku bertambah ilmu, katanya beliau Imam Syafi'i, aku tahu bahwasanya aku ini adalah orang yang bodoh. Subhanallah. Tetap merasa bodoh. Sehingga bertambah ilmunya, bertambah ilmunya, bertambah ilmunya, dan diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailan, di sini kita mengetahui kenapa Allah memuji diri sendiri. Allah pantas disebut hamdu qadimin li qadimin.
pujian zat yang terdahulu untuk zat yang terdahulu, yaitu Allah. Allah memuji diri sendiri pantas. Sampai-sampai malaikat pujiannya, subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak bisa memujimu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Tidak mampu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lailan, inilah Allah memuji diri. Karena lailan itu bukan semalam penuh. Lailan itu qit'atum minal lail, bagian dari malam. Seandainya Isra wal Mi'raj ini semalam penuh, tetap pantas Allah memuji dirinya sendiri. Karena luar biasa perjalanannya. Apalagi cuman bagian dari malam. Padahal jaraknya jauh yang ditempuh oleh Nabi. Jarak bumi dan matahari berapa? Berapa jarak bumi dan matahari? Ulun pernah ceramah di Surabaya, kadak pernah ngukur beb. Nggih, bujur pian. Habis waktu pian mengukur ya. Ya sudah, kita menerima aja apa yang disampaikan oleh para ilmuwan barat, karena mereka mengirim alat sampai mendekati matahari, terbakar habis. Terakhir terhitung 150 juta kilometer. Jauh apa kada jauh ini? Jauh banar. Nggih, Surabaya Banjar berapa kali ini? Padahal baru bumi dan matahari. Matahari di bawah langit. Bagaimana dengan langit? Dan juga disebutkan oleh para ulama, jarak antara langit pertama sampai langit kedua lebih jauh daripada bumi sampai langit pertama. Begitu juga setiap langit. Lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Miliaran kilometer ditempuh oleh Nabi Muhammad. Hanya bagian dari malam. Subhanallah. Maka pantas Allah memuji dirinya sendiri. Di sini urun membahas satu kejadian Isra karena berkaitan dengan salat. Ketika perjalanan Isra, Rasulullah disuruh turun oleh malaikat Jibril, inzil fasalli hahuna. Turun salat di sini. Setelah salat 2 rakaat, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, atadri aina sallaita? Apakah kamu tahu di mana kamu salat? La adri. Aku enggak tahu. Sallaita bi Taibah wa ilaiha al-muhajarah. Engkau salat di tempat namanya Taibah dan engkau akan hijrah ke sini. Nama lain dari Madinah adalah Taibah. Kita sering mendengar qasidah, ya Taibah, ya Taibah, ya dzawal ayana ushtugna li. Kita rindu sama Taibah. Kenapa? Di Taibah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi sampai ke Madian, katanya Nabi Muhammad. Madian itu sekarang sudah masuk Yordania. Karena ulun alhamdulillah sebelum corona, atau bisa dibilang awal-awal corona, ulun membawa rombongan ke Yordania dan ke Mesir. Sampai di tempat yang dinamakan Madian, yang masuk Yordania. Disuruh turun, sholat 2 rakaat inda syajarati Musa. Sholat di pohon yang pernah dipakai bersandar oleh Nabi Allah Musa. Setelah Nabi Allah Musa minggat dari Mesir. Jadi sampai ke Madian, istirahat dulu di pohon tersebut bersandar. Sholat 2 rakaat Rasulullah. Kemudian naik lagi turun di Bukit Turis Sina. Salat 2 rakaat di Bukit Turis Sina, tempat Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa kali sudah? 3 kali nggih. Guru yang jawab, yang lainnya nih. Naik lagi turun keempat. Disuruh salat 2 rakaat, setelah salat ditanya, atadri aina sallaita? Apakah engkau tahu di mana engkau salat? Rasulullah mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Tidak tahu. Sallaita bi baitil lahm haitsu wulida Isa. Kamu salat di tempat namanya Baitul Lahm, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sudah dekat Al-Quds. Sudah masuk Palestina. Aslinya namanya Baitul Lahm. Sama Yahudi goblok
Yahudi bungol, nggih, diganti Bethlehem. Dasar bungol, nggih. Padahal Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Naik lagi turun yang kelima di Masjidil Aqsa, Al-Quds. Jadi turun yang kelima di Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah masuk dari belakang masjid karena Rasulullah orangnya sangat tawadhu, sangat rendah diri. Kemudian adzan, kemudian qomat. Semua ruh para nabi ada dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi, itu totalnya nabi. Dari 124.313 diantaranya adalah Rasul, Nabi dan Rasul. Yang wajib kita ketahui 25. Kira-kira lebih tahu nama Nabi atau lebih tahu nama selebritis? La ilaha illallah. Kalau hafal Aqidatul Awam nyaman. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba'. Dimudahkan oleh para salaf kita untuk menghafal syariat Allah, termasuk wajib mengetahui 25 nabi dan rasul. Setelah qomat, semua nabi, semua rasul saling memandang siapa yang jadi imam ini. Malaikat Jibril mendorong dengan lembut Nabi Muhammad sambil mengatakan, anta imamuhum, engkaulah imam mereka. Masya Allah, Nabi keluar paling terakhir, tapi penciptaannya paling pertama. Bahkan ketika Allah bertanya kepada para ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Yang pertama menjawab adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala, baru diikuti oleh ruh yang lain. Bala. Nabi Muhammad selalu pertama. Di situ Rasulullah dijuluki sebagai Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Jadi Rasulullah turun di 5 tempat, salat di 5 tempat. Para ulama termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Anwarul Bahiyah fi Dzikril Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah mengatakan itu adalah isyarat Rasulullah akan menerima perintah salat 5 waktu. Subhanallah. Kemudian wa ba'da Isra'i urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Kemudian Rasulullah Mi'raj. Kalau bumi matahari 150 juta, anggaplah bumi langit 2 kali lipat 300 juta kilometer. Masya Allah, jauh banar, nggih. Tapi sampai di langit gak langsung masuk malaikat Jibril. Wastaftaha. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Tok tok tok. Untuk pintu langit, penjaganya adalah malaikat yang bernama Ismail. Yang mana untuk satu pintu langit, malaikat Ismail ini memiliki 70.000 anak buah malaikat. Yang masing-masing anak buahnya tersebut memiliki 70.000 anak buah. 70.000 kali 70.000. Berapa yuk? Untuk satu pintu langit 4 miliar 900 juta. Ulun sudah ngitung. 4 miliar 900 juta malaikat untuk satu pintu langit. Hampir sama dengan penduduk bumi saat ini. Karena kita 5 miliar lebih. Subhanallah. Itu malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, masih ngetuk, tok tok tok. Man, ditanya sama malaikat Ismail, man siapa? Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersama kamu? Pertanyaan kedua. Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaqad ursila ilaih, pertanyaan yang ketiga. Sudah diutuskah? Nggih. Naam, qad ursila ilaih. Nggih, sudah diutus. Baru dibuka. Marhaban bin Nabi Saleh fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang dengan Nabi yang saleh dan orang yang terbaik yang pernah datang ke langit.
Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Terus langit kedua ngetuk lagi, langit ketiga ngetuk lagi. Padahal kan sama aja sudah sama langit pertama, bujur. Yang jaga juga malaikat Ismail sama. Tetap ada pertanyaan, itu namanya protokoler, betul. Itu adalah protokoler. Meskipun Anda jenderal Jibril, nggak sembarangan aja, nggak boleh langsung tembus, izin dulu, nggih. Inilah kerajaan langit, kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa, ini penting. Dan langit ke-6 itu juga disitulah akar pohon bidara atau pohon sidroh. Pohon bidara, pohon yang mengeluarkan daun bidara. Kalau ujar orang Banjar apa guru? Daun bidara guru. Untuk memandikan mayit itu dicampurkan di air, daun bidara. Bidara juga sama, okay. Daun bidara. Tapi sekarang fungsinya diganti sama kapur barus karena susah mencari daun bidara sekarang, okay. Tapi kalau di online ada itu daun bidara. Karena ulun baca di online itu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, daun bidara. Subhanallah. Padahal dulunya hanya diketahui untuk memandikan mayit aja. Jadi akarnya di langit ke-6. Pohonnya menjulang tembus langit ke-7. Ini tingginya miliaran kilometer. Pohon bidara. Kemudian daun bidara yang terakhir disebut Sidratul Muntaha. Daun sidroh yang terakhir. Jadi ujungnya sudah daun yang terakhir. Kenapa disebut muntaha? Karena tidak ada yang pernah melewati Sidratul Muntaha. Terakhir sudah. Setelah itu arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukannya Allah ada di arasy. Arasy hanya sebagai pintu masuk Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Allah nggak perlu tempat. Nggak seperti perkataan saudara-saudara kita aliran sebelah itu ya. Nggak tahu sebelah mana ini alirannya ini ya. Aliran seenaknya sendiri wal jamaah. Mereka bilang Allah itu tinggalnya di arasy. Loh, apa dalilnya? Mereka kan suka nanya kita, mana dalilnya? Nggih. Kita tanya mana dalilnya? Itu ayat Al-Quran. Innallaha 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di arsy. Oke, kita bilang kalau memang Allah perlu tempat tinggal, sebelum tinggal di arsy, tinggal di mana? Kada tahu, kada boleh. Pian kan yang bilang, bukan Pian, Ikam ya. Ikam yang bilang Allah punya tempat tinggal, Allah bertempat, maka Ikam harus cari di mana tempat Allah sebelum arsy. Pusing 7 keliling, nggih. Kalau kita kan mengatakan istiwanya Allah bukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiwanya Allah adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak memerlukan tempat, karena yang ada ya khaliq, makhluk. Tempat itu makhluk, Allah nggak perlu sama makhluk. Dan juga Allah berbeda sama kita. Mukhalafatulil hawadits, berbeda sama makhluk. Sudah nggak usah mikirin Allah, sudah stres nanti. Makanya itu aliran ahlul bungol wal jamaah. Naudzubillahi min dzalik. Kada mau maulid, bungol pian. Bukan pian lagi, Ikam ya. Bungol Ikam ini. La ilaha illallah. Ulun rancak ke Banjar. Jadi jangan curiga kalau lancar bahasa Banjar, nggih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, sampai di sini aku mengantarkan engkau ya Rasulullah. Wahai Jibril, dari bumi masuk langit, masuk surga, masuk neraka, engkau menemani aku terus. Di saat yang paling penting ketika aku akan bertemu dengan Allah, engkau meninggalkan aku wahai Jibril. Wa ma minna illa walahu maqam ma'lum. Tidaklah setiap kita ya Rasulullah kecuali punya kedudukan sendiri-sendiri. Demi Allah, kalau saya maju satu langkah saja, saya terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal malaikat Jibril terbuat dari cahaya. Kada mampu menghadapi cahaya Allah, akan terbakar, hancur, binasa malaikat Jibril.
Nabi Muhammad manusia seperti kita, tapi basyarun lakal bashar, bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Beliau bagaikan batu yakut, ulun lawan pian batu kali. Nggih. Batu kali satu terak kalah sama batu yakut, apalagi yakut merah yang disebut red diamond. Ulun pernah ditawari kawan ulun di Jakarta, batu yakut segini, beb mau jualkan kah? Berapa? Murah beb, berapa? Cuman 4 miliar. Aduh, kalau hilang bagaimana ini? Ceramah berapa tahun ulun bisa bayar ini? La ilaha illallah. Ulun bilang ampun maaf, kada wani. Itu batu yakut merah atau red diamond, berlian merah. Nah, Rasulullah tembus menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad memang makhluk Allah yang paling spesial, paling istimewa. Jangan disamakan dengan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ketika masuk Sidratul Muntaha, kada diperintah oleh Allah untuk copot sandalnya, kada. Nabi Musa ketika akan bermunajat kepada Allah, apa firman Allah? Ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copot sandalmu, kamu ada di lembah yang disucikan. Ulun lawan pian punya sandal harga 5 juta, masuk masjid, copot apa enggak copot? Ini yang disucikan masjid, meskipun sandalnya 5 juta. Takut hilang beb ai, kalau takut hilang bawa tas kresek ya, masukkan tas kresek. Taruh di depan Anda, jangan dipakai di masjid. Kalau berani pakai di masjid, insya Allah pulangnya lebih gemuk Anda, dipukuli sama orang masjid. La ilaha illallah. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Sandal yang dipakai pun kada diperintahkan oleh Allah untuk dicopot. Dan buruk juga enggak bisa masuk. Allah menciptakan makhluk yang bisa, memang Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Makhluknya namanya sarir, kalau bahasa Banjarnya katil, tapi bukan katilnya pian lah. Nggih, apalagi katilnya pian ngik 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 bunyinya. Ini katil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah duduk di katil tersebut, dibawa oleh katil tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi kaifin. Kita enggak boleh tanya bagaimana pertemuan tersebut. Karena apa? Kada bisa ditangkap sama nalar kita. Enggak mampu otak kita. Makanya alhamdulillah ulun lawan pian ini punya kelebihan dibandingkan orang-orang yang non muslim. Kita punya iman yang enggak bisa ditangkap sama otak kita, ditangkap dengan iman kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ulun lawan pian ini lebih mulia daripada non muslim. Maka jangan sekali-kali ulun lawan pian memandang kemuliaan selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Apalagi ada orang mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, ngapain Allah ngutus Nabi Muhammad SAW? La ilaha illallah. Ini banyak orang bungol viral sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bertemu dengan Allah, diperintahkan oleh Allah salat 50 waktu. Terima Nabi Muhammad. Turun, ketemu Nabi Musa di langit. Di langit keberapa tadi Nabi Musa? Ke-6. Di langit ke-6, miliaran kilometer. Nabi Musa tanya, "Hei Nabi Muhammad, apa perintah Allah bagimu dan bagi umatmu?" Alhamdulillah, salat 50 waktu. Masya Allah. Kalau salat betul-betul 50 waktu, Pak Camat kesulitan nanti. Nggak bisa kerja Pak Camat ini. Nggak bisa masuk kantor. Kenapa? Tiap kurang setengah jam kita salat. Coba 50 dibagi 24. Kalau 25 jam, setengah jam sekali. Ini 50 dibagi 24 jam. Enggak guring, ulun awan pian, guring sedikit bangun sholat, guring sedikit bangun sholat. Ibu-ibu enggak sempat masak, masak sholat gosong, masak pulang sholat gosong pulang. Katanya ibunya, sudah Pak, puasa aja Pak, enggak usah makan.
Subhanallah, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Salat 50 waktu, kata Nabi Musa. Masya Allah. Di sini ada yang sakit jantung enggak? Kalau ada yang sakit jantung, angkat tangan, jangan malu-malu. Enggak ada ya? Kaget Nabi Musa. Salat 50 waktu. Nah, makanya ulun tanya, ada yang sakit jantung apa enggak? Salat 50 waktu. Yang binian enggak ada. Umatmu enggak bakal mampu. Naik kamu minta keringanan. Sebab kalau enggak gitu yang ngantuk tidur nanti ini. Nggih. Ini kadang-kadang kita enggak cukup goreng di katil, goreng di majelis. Enggak mampu Allah, umatmu minta keringanan, naik Rasulullah minta keringanan. Ada riwayat diringankan 5, ada riwayat diringankan 10 setiap naik Nabi Muhammad. Sujud minta keringanan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap turun dibilang, aduh masih banyak. Naik lagi minta keringanan sampai 5 waktu. Nabi Musa juga bilang masih banyak 5 waktu. Kira-kira pian masih banyakkah 5 waktu? Masih banyak. Kalau ada yang bilang masih banyak, disentil malaikat Jibril pian. Nggih. Rasulullah mengatakan laqad istahaitu min rabbi, aku sudah malu sama Allah minta keringanan terus. Dan Allah sudah mengatakan hunna khamsun wala hunna khamsun. Ini salat 5 waktu, pahalanya sama seperti salat 50 waktu. Nah, kalau pendapat Abah Ulun, ini sampai sekarang Ulun belum menemukan di kitab. Nggih. Abah Ulun mengatakan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad pada saat itu terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Karena Nabi Musa ketika di bumi mohon, Rabbi arini anzur ilai. Ya Allah, izinkan aku untuk memandangmu ya Allah. Allah mengatakan lantaroni, qala lantaroni, wahai Musa lan nafyul istiqbal. Sampai kapanpun engkau enggak bakal bisa melihat aku selama masih hidup di dunia sebelum masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin inzur ila jabalin. Allah ingin membuktikan kepada Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa enggak bakal bisa melihat Allah. Ini istaqarra makanahu fasaufa tarani. Ketika Allah bertajalli, bukan nurnya Allah, bukan nurnya Allah yang bertajalli. Kita tahu tadi malaikat Jibril mengatakan kalau saya maju selangkah saja saya terbakar dengan cahaya Allah. Kalau nurnya Allah yang bertajalli, bukan hanya gunung itu yang hancur, tapi alam semesta akan hancur. Tidak akan kuat untuk menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya biasan cahaya, bukan bagian cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung tadi enggak kuat, dekak, hancur. Musa pun siup. Paham siup pian? Nggih, bahasanya pian ini. Nabi Musa siup. Nah, ketika Nabi Musa melihat Rasulullah pulang dari Mi'raj, Nabi Musa melihat biasan cahaya Allah ada di tubuh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa menikmati biasan cahaya ini yang ulun kada bisa nikmati ketika ulun di dunia. Karena Nabi Muhammad lebih kuat dari gunung, lebih kuat dari Jibril, mampu menghadapi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu juga semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa enggak mau menikmati cahaya ini hanya sekali. Nabi Musa bilang naik lagi, minta keringanan. Ada udang di balik rempeyek. Ya, ada maksudnya ini. Supaya Nabi Muhammad turun, Nabi Musa bisa menikmati kembali biasan cahaya Allah di tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun lawan pian kalau masuk surga, amin. Sedikit yang amin. Ulun lawan pian kalau masuk surga, amin. Mari kita cari Nabi Musa. Nggih. Nabi Musa itu paling banyak jasanya bagi ulun lawan pian. Terima kasih kepada Nabi Musa. Makasihlah berkat pian salat diringankan oleh Allah menjadi 5 waktu. Luar biasa Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Nah, kita lihat hadirin hadirat. Allah memerintahkan banyak perintah kepada nabi di bumi. Tapi untuk menerima perintah yang paling penting yaitu salat,
sampai-sampai dipanggil sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung berhadapan dengan Allah tanpa perantara, menerima perintah salat. Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad betapa pentingnya perintah salat ini. Umat ini harus lebih perhatian salat daripada yang selain salat. Malah setiap 5 waktu ada panggilan, yang mana Rasulullah Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian, 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun setelah hijrah, jadi 4 tahun. Itu nggak ada panggilan sholat selama 4 tahun. Setelah 2 tahun hijrah, banyak sahabat mulai agak lambat datang ke masjid. Maka Rasulullah rapat, karena memang Rasulullah diperintah oleh Allah, wa syawirhum fil amri, untuk selalu musyawarah, tidak memutuskan keputusan dengan keputusan sendiri. Musyawarah Nabi Muhammad. Bagaimana ini? Sahabat sudah mulai banyak lambat sholat. Kita perlu panggilan sholat. Ada satu sahabat angkat tangan, bagaimana kalau kita pakai buk? Buk itu gendang yang dipakai oleh Yahudi untuk memanggil kaumnya untuk ibadah. Jadi gendangnya seperti gendang dangdut itu, buk. Rasulullah mengatakan kita nggak ikut Yahudi. Ada yang mengatakan bagaimana kalau pakai lonceng seperti Nasara. Di Manado sana, di Manado, ulun sering ke Manado. Dulu satu tahun itu bisa 3 kali ulun ke Manado. Di Manado sana masjid adzan, lonceng juga bunyi. Jadi 5 waktu. Sampai-sampai ada satu orang tanya, Habib, bagaimana hukumnya? Karena kalau saya di Manado itu habis subuh pengajian fikih. Kemudian tanya jawab, bagaimana hukumnya? Saya bangun untuk subuh bukan mendengarkan adzan karena jauh dari masjid, tapi mendengarkan lonceng gereja. Ulun bilang kada apa-apa. Yang penting pian bangun, nggih. Malah terima kasih itu sama nggih mereka. Alhamdulillah, makasihlah pian menjadi alarm bagi ulun, membangunkan ulun untuk sholat subuh. Dalam segala hal kita lihat baiknya. Kita lihat baiknya. Alhamdulillah. Tapi sekarang ada sudah. Masing-masing punya ini. Bujur. Masing-masing punya ini buatan cuilan tong, cuilan seng, cuilan genteng. Ada alarmnya ini, dipasang alarmnya. Jam berapa sholat subuh? Jam 5 lewat sekian. Bujur. Jam 5 lewat seperempat sudah, sebelum seperempat. Sebelum seperempat jam 5 bangun, duduk. Kalau nggak mau sholat, ya doa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Bahasa Indonesia, Beb, bahasa Banjar kada apa-apa. Nggih. Allah yang menciptakan bahasa. Di luar sholat, Anda mau doa pakai bahasa apapun, silahkan. Tapi dalam sholat jangan. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Batal sholat pian. Pakai bahasa Arab dalam sholat. Nggih. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rapat itu bubar tanpa hasil. Ya, Rasulullah menolak juga pakai lonceng. Subhanallah, malamnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid mimpi mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Sebelum subuh cepat-cepat Abdullah bin Zaid ini ke masjid untuk lapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di belakang Sayyidina Abdullah bin Zaid ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Yang mana setelah Sayyidina Abdullah bin Zaid melapor kepada Rasulullah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, wallahi inni ra'aitu ma ra'a. Demi Allah saya juga mimpi yang sama, mendengar suara adzan. Maka Rasulullah mengatakan, itulah panggilan salat yang datangnya langsung dari Allah lewat malaikat. Alimhu ila Bilal fa innahu anda sautam minka. Ajarkan kepada Bilal, karena Bilal suaranya lebih nyaring daripada kamu. Dulu yang adzan harus orang yang nyaring. Sekarang biar umur 90 bisa adzan, ada ini, bujur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran sampai rumah, apalagi subuh. Nggih. Nah, inilah panggilan adzan datangnya dari Allah.
Panggilan untuk sholat berjamaah ini datangnya dari Allah. Dan dimulai dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah itu lebih besar dari kerjamu. Allah itu lebih besar dari aktivitasmu. Allah itu lebih besar dari usahamu. Allah itu lebih besar daripada santaimu. Harus lebih membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Sehingga kalau bisa, apapun kita tinggalkan kalau sudah mendengarkan adzan. Sahabat Nabi kalau sudah dengar adzan, lagi angkat pacul, pacul bukan pacul Banjar ya, bukan. Pacul Banjar copot ya. Lagi angkat pacul, adzan langsung dilempar ke masjid. Karena suaranya Sayyidina Bilal itu sangat nyaring. Jadi kalau bisa kita tinggalkan kerja. Beb, nggak bisa langsung beb, nggak bisa langsung, nggak apa-apa. Kita khususkan satu waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Mulai dari itu, mulai dari subuh kah, atau maghrib kah, atau isya kah. Kalau bisa sampai 2, 3, alhamdulillah. Ini panggilan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah memanggil hayya 'alas shalah. Ini aslinya yang manggil Allah, ayo salat. Diingatkan kita tiap 5 waktu untuk salat. Hayya 'alal falah. Kalau kita bisa mendatangi masjid, kita mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Qad aflahal mu'minun. Baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, salat secara berjamaah itu manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, pasti diterima salat kita. Karena kalau kita salat sendirian, innallaha yataqabbalu minas salati biqadri ma aqala fiha. Salat itu diterima yang khusyuk saja katanya Nabi Muhammad. Kalau kita khusyuknya hanya takbiratul ihram, maka hanya takbiratul ihram aja yang diterima oleh Allah. Tapi kalau salat secara berjamaah, Allah memerintahkan malaikat periksa khusyuknya imam. Apakah imam khusyuk satu salat? Diperiksa imamnya enggak khusyuk, ya Allah. Oke, periksa khusyuknya para makmum. Ada enggak satu makmum yang khusyuk satu salat? Enggak ada, ya Allah. Makmumnya ini menunggu, mana penceramahnya belum datang katanya. Nggih. Karena penceramahnya lihat live streaming tadi, oh masih sholat, nanti aja, santai aja. Nggih. Oke, katanya Allah, kumpulkan khusyuknya imam dan khusyuknya semua makmum. Apakah bisa jadi khusyuk satu sholat? Enggak sampai khusyuk satu sholat, ya Allah. Maka Allah mengatakan, saksikanlah wahai malaikatku, aku terima sholat mereka semuanya karena mereka melakukannya secara berjamaah. Dari takbir sampai salam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah nilai lebih. Yang kedua, kalau kita salat berjamaah, tufdilu an salatil fadhi bi 27 darajah. Melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. Ini derajat ini semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, membuat kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau sholat berjamaah di masjid, kita datang dari rumah, mau jalan kaki kek, mau naik motor kek, mau yang muda kek, mau yang kakek-kakek kek. Setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah, diampuni satu dosanya, diberi satu pahala, diangkat satu derajatnya. Setiap satu langkah kaki kita. Beb, ulun naik motor, naik mobil, setiap satu putaran ban mobil, ban motor itu sama dengan satu langkah kaki. Subhanallah. Jalan ke masjid aja, tapi jangan mutar-mutar lah. Rumah pian samping masjid, pian mutar. Jangan. Cukup datang ke masjid. Masuk ke masjid, subhanallah, kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad masuk masjid pakai kaki kanan. Sambil berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Minta dibukakan pintu rahmat. Dapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk masjid, kita berdiri kah,
Atau lebih bagus berdiri memang, salat tahiyatul masjid. Sebelum salat tahiyatul masjid kita niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Man i'takafa satan, barang siapa yang beriktikaf sebentar saja, au kahal bisyatin, atau seperti orang yang memerah susu kambing sekitar 5 menit, maka pahalanya seakan-akan dia membebaskan 3 budak dari keturunan Ismail. Padahal di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan kita membebaskan 1 budak seakan-akan kita membebaskan diri kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Belum ada yang namanya takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Di zamannya Nabi ada seorang badui. Badui itu orang desa, wong deso kalau katanya orang Jawa. Orang gunung, kada tahu apa-apa biasanya. Tapi sekarang orang gunung sekarang YouTuber sekarang. Orang gunung sekarang punya Instagram. Coba kita lihat waktu Gunung Merapi meletus, sempat-sempatnya direkam. Ada anak kecil lagi lari-lari. Gunung Semeru meletus kemarin. La ilaha illallah. Viral akhirnya. Nah, Badui ini membanggakan onta merah. Karena dulu onta merah itu kendaraan termahal. Seperti orang sekarang punya kendaraan termahal apa? Orang mikir Alphard, padahal banyak Lamborghini. Ya, ada yang namanya Ferrari. Kalau ulun lawan pian kada punya Alphard, perbanyaklah Al-Fatihah. Lebih banyak pahalanya daripada si Alphard, bujur. Punya Alphard tapi dipakai untuk ke kantor, ngapain? Punya Alphard, ada Habib datang, Bib pakai Alphard ulun, Bib. Begitu. Pergunakan kendaraan. Meskipun Anda enggak berdakwah, kendaraan Anda dipakai untuk berdakwah, Anda juga dapat pahala dakwah. Seperti Pak Mitra ini, pintar Masya Allah. Berapa hari saya pakai mobilnya Pak Mitra ini. Alhamdulillah. Nah, sampai mana tadi dia? Kendaraan. Si Badui tadi membanggakan onta merah miliknya. Tiba-tiba yang dibanggakan itu hilang begitu saja. Maka stres dia teriak-teriak, aina ibili, mana onta saya, sampai depan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Teriak dengan keras. Maka Rasulullah keluar dari rumah. Ada apa kamu kok teriak-teriak? Dha'at ibili ya Rasulullah. Onta merahku yang aku banggakan, hartaku yang termahal hilang ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, dzanantu annaka fatatka takbiratul ihram khalfal imam. Saya pikir kamu teriak-teriak sedemikian rupa karena kamu ketinggalan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Si Badui tanya sama Nabi, dasar Badui, tapi Nabi kada pernah ngomong dasar bungol, kada. Ya Rasulullah, takbiratul ihram khalfal imam khairun min ibili? Ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam lebih baik dari onta saya ya Rasulullah? Karena pikirannya materi. Onta biasa saja harganya 25 juta. Onta merah itu bisa sampai 4 kali lipat, 100 juta. Pian kehilangan duit 100 juta, kira-kira enggak stres pian? Enggak stres. Kasihkan ke ulun aja dah. La ilaha illallah. Pintar banar bersandiwara Jangankan 100 juta, 100 ribu aja bingung ulun lawan pian. Mana duit tadi 100 ribu? La ilaha illallah. Nah, takbiratul ihram, setelah takbiratul ihramnya imam, katanya Nabi, lebih baik daripada dunia yang dipenuhi dengan onta. Onta satu dunia, ya Allah. Banjarbaru nggak ada orang, nggak ada bangunan, sapi saja semua. Sapi aja, jangankan onta. Sapi itu harganya sekitar 15-an juta lah. 15 juta. Orang punya sapi seBanjarbaru, kira-kira kaya apa nggak kaya? Luar biasa. Ini onta sedunia. Apa maksudnya Nabi? Seandainya kamu punya dunia yang dipenuhi dengan onta dan diuangkan, semuanya disedekahkan di jalan Allah, pahalanya masih kalah dengan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Betapa besar itu, tiap hari kita 5 waktu dikasih kesempatan sama Allah. Tapi kadang-kadang kita cuma Jumat aja berjamaah. La ilaha
illallah. Takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam, jadi setelah imam mengucapkan ra daripada Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru kita langsung Allahu Akbar. Sambil niat dalam hati mengucapkan takbiratul ihram. Kalau seandainya imamnya lama, Allah, karena itu tempatnya niat dalam hati. Allah, pian jangan mendahului imam. Lama imamnya, Allahu Akbar. Ulun duluan kalah pian imam, bukan makmum namanya. Nah, makmum itu mengikuti imam. Setelah imam mengucapkan ra daripada Allah Akbar, langsung jangan ditunda lagi. Allah, makanya ketika imam Allah, para ulama memperbolehkan kita niat, melafatkan niat usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmum. Jadi imam ketika langsung kita Allah, dalam hati kita niat yang wajib saja. Usolli fardal isya'i makmuman, yang wajib aja. Allahu Akbar. Kita dapat pahala lebih baik daripada dunia yang dipenuhi dengan onta. Belum dalam salat berjamaah ada yang namanya amin. Imam mengucapkan waladdallin. Kita semua mengucapkan amin. Rasulullah menyampaikan man wafaqa aminahu aminal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, dosanya yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, kapan malaikat mengucapkan amin? Enggak mendengar ulun awan pian bujur. Kalau imam mengucapkan amin. Oleh karena itu dalam salat jahriyah, maghrib, isya, subuh, Jumat, imam juga disunnahkan untuk mengeraskan bacaan amin. Waladdallin. Kadang-kadang imam mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita langsung semua ngikuti imam. Amin. Jadi amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, dosanya yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap salat. Dan kalau orang salat berjamaah 5 waktu, maka rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal kekurangan rezeki orang yang berjamaah salat 5 waktu di dunia, enggak bakal kekurangan rezeki. Dan kelak di hari kiamat dia akan melewati siratal mustaqim kal barqil khatif. Dia melewati siratal mustaqim itu bagaikan petir yang menyambar, dalam sekejap sampai. Padahal jembatan siratal mustaqim itu jembatan jisrun mamdudun ala matni jahannam. Adaqqu minasy'ari ahaddu minas sayfi. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. 300 tahun perjalanan menanjak, 300 tahun perjalanan mendatar, 300 tahun perjalanan menurun, 900 tahun perjalanan. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kalau pian mau latihan silahkan. Kada mungkin bisa melewati siratal mustaqim kalau kita nggak punya amal. Dan amal banyak. Di antaranya kalau kita berkorban, jangan tiap tahun korban perasaan terus. Kalau bisa nabung, korban 1 kambing, bisa ikut iuran korban sapi. Karena Rasulullah mengatakan adzimu dhahayakum fa innahu 'alas sirati matayakum. Pilih korban yang besar, yang gemuk, jangan pilih yang kurus. 1.500.000 cukup lah. Kurus, pian badannya, bagaimana nanti lewatnya dia? Pilih korban yang besar. Kenapa? Karena korban kalian itu akan menjadi kendaraan kalian ketika melewati siratal mustaqim. Jadi masih naik, masih lama juga. Tapi kalau sholat 5 waktu secara berjamaah melewati 900 tahun perjalanan itu bagaikan petir yang menyambar dalam sekejap sampai. Ada satu amalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau kita mengamalkan ini istiqomah, maka jembatan siratal mustaqim yang 900 tahun perjalanan akan dipendekkan oleh Allah bagi kita menjadi 1 meter saja, 1 dhira'. Tinggal lompat sampai.
Kira-kira mau nggak amalan ini? Mau apa enggak? Bujur. Wani piro. Kira-kira diamalkan nggak? Amalnya cuman sedikit. Man qala fi duburi kulli salah, barang siapa yang berkata setiap habis salat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Istiqomah setiap habis salat. Setiap habis salat fardu ya. Jadi 5 kali dalam sehari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Ulul istiqomah tapi baru tahu manfaatnya, alhamdulillah. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim akan dipendekkan oleh Allah bagi kita hanya menjadi 1 meter saja. Tapi kadang-kadang istiqomah itu berat memang. Meskipun kelihatannya sedikit, mudah, tapi kadang-kadang mengamalkannya lupa kadang-kadang. Atau kadang-kadang habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung lompat, ting, keluar. Padahal katanya Al-Habib Abdurrahman As-Sugaf, man laisa lahu wirid fahuwa girid. Barang siapa yang enggak punya wirid, maka dia adalah monyet. Memang monyet yang suka lompat-lompat, habis salam lompat. Harus ada wirid. Nah, ini sedikit sebagian manfaat daripada sholat secara berjamaah. Dan cukup sholat berjamaah itu sebagai sunnah mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Kalau di dalam suatu daerah disebut fardu kifayah, harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tidak, daerah itu semua berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Hukum aslinya sunnah muakkadah bagi masing-masing kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau bisa di masjid, banyak nilai tambah yang kita dapatkan kalau kita sholat berjamaah di masjid. Dan Rasulullah di masa hidupnya punya keinginan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Karena itu pada waktu itu termasuk tanda-tandanya orang munafik. Tapi jangan sampai ulun lawan pian bilang, oh pian munafik lah. Jangan. Jangan, kita bukan Nabi Muhammad SAW. Kita doakan. Kita doakan. Setiap ada saudara kita, waktu itu kita lihat ada satu artis, ya, pengen masuk neraka, ya kan? Viral itu. Kita doakan supaya masuk surga. Artis itu orang Islam. Meskipun dia nggak sholat, misalnya, meskipun dia maksiat, meskipun permintaannya masuk neraka, kita doakan. Dia saudari kita. Dia nggak tahu betapa nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan. Mungkin dengan berkat doa kita, karena doa kita bagi saudara kita sesama muslim dikabulkan oleh Allah, diaminkan oleh malaikat, malah kita juga mendapatkan doa seperti itu. Walaka bimithlin, kamu juga mendapatkan apa yang kamu mintakan untuk saudaramu. Makanya para wali itu suka mendoakan orang muslim yang lain. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Agar umat Islam diberi bantuan, diberi pertolongan oleh Allah, dikeluarkan dari segala macam kesusahan. Kita juga didoakan sama malaikat, walaka bimithlin, kamu juga mendapatkan apa yang kamu mintakan. Padahal sudah mau selesai ini. Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saudaramu sesama muslim. Ya. Jadi kalau bisa kita juga dalam doa jangan lupa kita doakan saudara kita sesama muslim agar mereka dapat hidayah dari Allah, agar mereka bisa melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga di sini saya ingin menyampaikan, kalau ada berita-berita yang nggak benar atau berita yang kita tidak ketahui kebenarannya, nggak usah disebarkan. Ngapain? Sebarkan berita gembira, sebarkan berita yang menyenangkan, sebarkan berita yang menenangkan, sebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat membingungkan orang, jangan membingungkan umat. Bahkan Rasulullah telah menyampaikan, kafa bil mar'i kadziban an yuballigha bikulli ma sami'a. Cukup orang itu disebut sebagai pembohong kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar, enggak difilter. Dia dengar ini disampaikan, dia dengar ini disampaikan. Karena yang namanya khabar, yang namanya kabar, ma yahtamilus sidq wal kadzib.
Sesuatu yang mengandung kebenaran tapi juga terkadang mengandung kebohongan. Hati-hati. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang menyebarkan di sosmed. Salah satunya, ini salah satunya. Contoh ya. Kita sering melihat di Facebook ada gambar sayapnya malaikat, ditulis umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab 70.000. Semoga termasuk yang mengaminkan. Ulun bingung. Hah? Masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Padahal kalau kita membaca Maulid Diba disebutkan thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umatnya Nabi masuk surga tanpa hisab. Masa cuma 70.000? Sekarang umatnya Nabi saja 2,8 miliar sekarang ini. Kalau cuma 70.000 yang lainnya kemana? Sahabat saja 124.000. La ilaha illallah. Ini termasuk berita bohong. Hati-hati. Jangan kita sebarkan langsung, bagikan. Jangan. Makanya perlu belajar. Ada guru alhamdulillah yang meluangkan waktunya setiap hari Jumat malam, Sabtu di masjid ini. Sidin di tempat lain hari apa? Dicari. Belajar. Belajar itu sama guru. Ad-dinu sanad katanya Sufyan bin Uyainah. Agama itu ada sanad. Ada silsilah keilmuan. Faltanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kalian harus berhati-hati dalam memilih guru. Jangan sembarangan aja. Apalagi berguru sama sosmed. Berguru sama dunia maya. Ini maya anaknya siapa maya ini? Suka bikin bingung orang si maya ini. Bujur. Berguru itu sama guru. Makanya namanya berguru. Orang. Pewaris Nabi Muhammad yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad, yang membimbing umat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup banyak berita yang membuat bingung umat Nabi Muhammad. Kira-kira kalau ulun lawan pian ikut menyebarkan berita tersebut menyenangkan Nabi Muhammad apa kada? Jelas sedih Nabi Muhammad. Kenapa ada umatku yang membingungkan umat yang lain? Ada umatku yang memprovokasi umat yang lain. Oh, pemerintah zalim. Pemerintah disebut zalim kalau kita sudah nggak boleh sholat. Itu baru disebut zalim. Kalau sholat dipukuli, sholat dipenjara, sholat disiksa, itu baru disebut zalim. Ini sekarang Masya Allah, peringatan Isra Mi'raj aja dihadiri Bapak Camat. Alhamdulillah. Sholat berjamaah nggak dilarang. Jauh dari zalim. Jangan memprovokasi umat. Jangan membingungkan umat. Jangan membuat umat protes ini dan itu, menyibukkan umat dengan hal-hal yang tidak menambah pahala. Mari kita sibukkan umat zikir kepada Allah. Kita tulis di sosmed. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kan bermanfaat. Atau cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang membacakan dia bersalawat. Atau zikir, Ya Allah, La ilaha illallah. Bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad dan kita pun mendapatkan pahalanya bagi orang yang membaca postingan kita tersebut. Sekali lagi, mari kita salat secara berjamaah mengikuti Nabi Muhammad yang banyak manfaatnya, yang kembali kepada kita dan akan kita nikmati di dalam kehidupan, kita nikmati ketika meninggal dunia, kita nikmati di alam kubur, terutama kalau di hari kiamat bisa melewati siratal mustaqim, bagikan petir yang menyambar, selamat dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, kita dan orang-orang yang kita cintai yang masih hidup dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, sehingga kami dan mereka cinta taat, benci maksiat.
Kabulkanlah semua hajat kami ya Allah, semua hajat orang yang kami cintai ya Allah, terutama hajat guru kami, Guru Haji Burhanuddin ya Allah, dan hajat segenap pihak yang menyumbang acara pada malam hari ini ya Allah, hajat dari pihak pemerintah Bapak Camat yang mensukseskan, mengizinkan acara pada malam hari ini ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dan mereka ya Allah, berikanlah kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepadamu, taat kepada Nabi Muhammad, dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. فيما بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله، يا الله بحسن خاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan untaian mutiara hikmah dan faedah yang disampaikan oleh Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi. Semoga kita seberataan dapat mengamalkannya, amin Allahumma amin. Kemudian acara selanjutnya yaitu qiraatul tahlil wa du'a, yang mana kita mintakan dengan segala hormat kepada Ayahanda Kiai Haji Muhammad Burhanuddin Mukhlis. Waktu dan tempat kita persilakan. قبلي لا إله إلا الله، غفر الله لنا بقولنا لا إله إلا الله، أن الله يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، أن الله يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله